Teman YouTube, kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan seorang model cantik, pokoknya seksi, ya namanya Rena Diana. Halo, ketemu lagi sama aku Rena Diana. Nih, kali ini aku mau ngobrol-ngobrol nih sama artis dan sekaligus politikus sekarang dengan Om Sony Tulung. Mari kita mulai ya, stay tune. Rena, apa kabar? Hai Rena. Hai, baik. Kamu seksi banget sih. Aduh, masih sih, dari mana? Dari mana ya? Dari mana-mana lah pokoknya. Rena Diana, kalau dengar namanya nih kayaknya rada-rada ada darah-darah seberang nih. Maksudnya bukan asli dari Jawa sini ya, betul nggak sih? Aku sih sebenarnya Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Sunda. Jawa Baratnya di? Sunda, Bandung. Oh, Bandung. Cuman memang ada kakek aku emang orang bule. Bule mana? Bule. Amsterdam. Belanda. Ya. Oh, oke. Bisa ngomong Belanda nggak? Ya, sedikit. Sedikit. Ya. Ya, Ben Hack gitu ya. Oke, Rena. Tapi Rena lahir besar di Bandung. Bandung. Sekolah di Bandung juga. Bandung. SD dari pokoknya dari kecil dari Ya. TK, SD, SMP. Ya. Halo Bandung. Bandung. Sempat kuliah nggak? Kuliah sempat Di Bandung di juga? Bandung juga. Sekarang kegiatannya apa? Modeling. Sekarang aku modeling, terus lagi terjun juga ke dunia YouTuber. Oke, bikin channel ya, Bikin seru. channel juga. Jangan Terus, lupa subscribe juga. Iya, Channelnya subscribe dan Rena like. Diana ya. Namanya Rena Diana, RENA double N DIANAS. DYA, Diananya pakai DG. Oke. Oke Diana, jadi kegiatan sehari-hari sekarang sebagai model. Model apa sih tepatnya? Model buat foto, foto pribadi, kadang-kadang foto endorse, apa semua. Semua aja model. Bukan model catwalk gitu ya, model Catwalk, jalan-jalan enggak. catwalk enggak ya? Enggak. Jadi model foto, terus model produk kali Ya, ini kan. produk. Ngomong-ngomong soal Bandung, kamu sempat kuliah di Bandung. Orang tua sekarang di sana atau di Jakarta? Di Bandung juga. Di Bandung. Jadi kamu sendiri di sini di Jakarta? Aku di sini sendiri. Sama pacar atau enggak? Aku nggak punya pacar. Belum punya atau Belum punya. Kenapa belum punya pacar? Baru putus sih. Oh, baru putus. Oh no. Pacar ideal menurut kamu tuh seperti apa sih? Pacar ideal itu tanggung jawab lah. Dan tanggung jawab. Kalau dia laki orang, suami orang gimana? Dia tanggung jawab. Tanggung jawab lah. Ya gimana ya? Ya nggak apa-apa sih kayaknya. Jadi nggak apa-apa ya laki orang, penting tanggung jawab. Oke deh. Tanggung jawab. Oke. Matre menurut aku itu sih hal yang wajar menurut aku. Matre itu wajar kenapa? Karena setiap cewek pasti butuh yang namanya ya siapa sih, bukan sekedar cewek doang, pasti cowok juga butuh materi lah ya, benar nggak sih? Tapi sampai nggak kayak gini, misalnya kalau cewek matre mungkin gini, bodo amat laki gue jelek, bodo amat laki gue suami orang, bodo amat dia udah tua, yang penting dia banyak duit diain gue. Nah itu kan matre tuh, matre banget, hanya melihat materi. Atau ada orang yang begini, gue butuh materi tapi gue nggak mau lah kalau sama cowoknya yang udah tua, udah jelek banget, gue malu juga gitu. Nah kamu termasuk yang mana tuh? Kalau aku dua-duanya kayaknya balance deh, maksudnya. Oh balance, jadi buat kamu nggak apa-apa juga kalau tapi cowoknya udah tua. kadang-kadang gini, aku ada yang misalkan satu cowok yang udah tua, pernah sih hal udah tua tapi dia banyak duit, oke lah nggak Nggak apa-apa, apa-apa. karena gue kan butuh duit. Oh, kan? gitu ya. Tapi di satu sisi kita kadang-kadang pengen yang dapetin cowok yang ganteng gitu kan, pengen yang biarpun ganteng. Pernah ada dua gitu nggak? Pernah. Wah, empat, banyak amat empat. Aduh, gimana bagi waktunya itu? Jadi bisa. Bisa? Yang satu ya dia buat teman kita, yang satu buat senang-senang Oh. gitu. Tapi jangan sampai yang cowok muda ini artinya kita buat senang-senang juga, jangan sampai ngerugiin kita lah gitu kan. ngerugiin Terus juga. kalau ya kan sekarang ya sorry ya, cewek-cewek sekarang banyak banget tuh yang mau sama berondong-berondong dan dia nyayain Oh, suka dia banget. nyayatin gitu ya? Iya udah banyak banget kok yang kayak gitu. Dan aku Kalau yang seperti itu menurut kamu gimana tuh? Yang cewek terus kemudian diporotin sama cowok brondol itu menurut ya kamu ampun, gimana? sorry ya buat kalian cewek-cewek kayak gitu, kalian nggak sayang gitu, kalian udah kerja keras terus duitnya dikasih ke cowok. Kalau aku nggak. Kurang banyak ya cowoknya ya? Nggak banget. Aku soalnya kalau misalnya cowok udah minta duit ke cewek, aduh udah ilfil langsung ya. Tapi dia kalau kamu belum pernah ngalamin kayak gitu belum? Belum, aku Tapi pernah kalau rasa. cowoknya ganteng banget gimana tuh?
Soalnya ganteng banget nih. Cowok ganteng banget, terus minta duit sama aku. Oh. Enggak, tetap aku nggak mau. Nggak mau, tetap. Karena aku cowok yang pelit dan ini aku juga. Cowoknya kayak Cristiano Ronaldo gitu. Gantengnya kayak gitu. Enggak Tapi juga deh. dia morot gitu. Enggak juga, nggak mau. Kamu tetap nggak mau? Nggak mau. Tetap itu kan oke gitu, ganteng Nggak gitu. mau. Nggak mau. Nggak tahu, aku langsung drop aja. Oh, langsung ilfil? Iya. Oh, oke. Jadi buat kamu nggak terlalu ganteng nggak apa-apa, yang penting ya duitnya oke gitu ya. Iya dong. Ya, pasti. Oke. Nah, terus sekarang putus. Tadi sempat bilang pernah punya cowok sampai 4. Nah, itu balik lagi tuh ngatur waktunya bagaimana tuh Itu sampai zaman ngatur? dulu, maksudnya pas zaman kuliah lah, ngatur waktunya sih karena mereka kan nggak di satu kota, istilahnya Oh, oke. nggak di Bandung, ada yang ngantar 1 bulan sekali, Oh, oke. sekali, jadi Oke. easy lah. Bisa diatur ya. Iya. Apalagi dulu zaman itu mungkin belum video call, belum marak ya. Benar, belum kayak sekarang GPS Sekarang kan tinggal dilihat aja, tinggal telepon, video call, kalau nggak diangkat, kalau berarti kan something is wrong. Ribet ya. Oke. Terus Rena umur 25 sekarang. Tujuannya kira-kira ke depannya nih berapa lama? Kan kita harus satu waktu pada satu titik tertentu kita harus settle juga kan. Lalu cowok ideal buat Rena itu seperti apa sih? Cowok ideal itu cowok yang udah matang dalam umur, terus dia udah mapan, udah sukses, artinya dia udah bisa biayain istrinya, udah siap punya anak, dan dia udah pola pikirnya udah dewasa. Kalau yang ideal menurut Rena itu kira-kira jaraknya berapa cowok sama cewek yang ideal? Umurnya paling 10 tahun sih. 10 tahun, jadi berarti kamu perlu cari yang kalau sekarang 25 cari yang 35 gitu ya. Nah sekarang kita bicara sedikit lebih pribadi lagi. Menurut kamu, kalau saya sebagai laki-laki normal saya melihat kamu sih menarik, cantik, seksi ya. Nah menurut kamu sendiri, kamu menilai diri kamu seperti itu nggak? Atau enggak? Saya merasa biasa-biasa aja gitu. Atau gimana? Atau memang kamu tahu bahwa ini seksi gitu? Aku tahu dong kalau dia aku di mana. Ah. Dan aku tahu kalau aku seksi. Oke, gimana kira-kira kelebihan kamu? Aduh, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Tahu lah, bagian mana ya kak? Tahu kak, bagian mana? Tapi itu asli tuh? Asli dong. Oh oke, asli buatan dokter. Asli dari Bangkok. Asli Bangkok apa asli Korea? Enggak, asli. Emang turunan gede-gede. Oh, turunan gede-gede. Badan juga semua. Tulang kamu tulang besar ya? Iya, tulang besar. Karena mungkin dari darah nenek itu kan. Iya ya, orang-orang bule emang gede ya. Serem-serem. Kalau ceweknya enggak. Nah terus kalau menurut jadi gini, ada ungkapan dan memang ini pengalaman dan memang kenyataan bahwa perempuan tuh tahu banget daya tarik dia. Dan sering kali dia menggunakan daya tarik itu untuk tanda kutip memanipulasi laki-laki. Kamu setuju nggak dengan hal itu? Setuju banget bahwa perempuan punya kekuatan untuk memanipulasi laki-laki. Iya, karena aku juga sering gitu. Sering begitu. Nah, ini bisa kasih contoh nggak? Contoh yang konkret, yang real bahwa bagaimana kamu manipulasi laki-laki itu? Contohnya gimana? Maksudnya menarik perhatian dia. Menarik perhatian dan tanda kutip memanfaatkan laki-laki gitu. Memanfaatkan laki-laki misalkan dari apa? Pertama ketemu pasti yang namanya cowok itu melihat dari penampilan, ya nggak sih? Dari fisik. Nah, Oke, terus fisik, gimana ya. kamu memanfaatkan itu? Nah, kita memanfaatkan kelebihan kita. Contohnya kayak aku tadi, aku lebih menarik di bagian tubuh aku ini, ya kan? Di bagian atasnya. Bagian atas. Nah, aku di situ memanfaatkan dengan ya pertama ketemu cowok ya, perlihatkanlah apa kelebihanmu. Oke. Gitu. Jadi kan, wah cewek ini. Terus biasanya di pengalaman itu yang kamu memanipulasi tanda kutip memanfaatkan itu pernah seperti apa sih? Misalnya minta beliin apa kali atau apa gitu? Pernah aku di salah satu mall di Jakarta. Ketemu ada cowok seumuran 45 gitu lah. Oke. Terus dia berpapasan gini kan sama aku. Langsung dia bilang kayak gini, Dek, boleh minta nomor handphonenya nggak? Oh, boleh dong. Aku bilang kayak gitu, boleh dong. Tapi tolong dong bayar dulu, ini belanjaan aku di sebelah sana. Aku bilang Oh gitu loh? iya. Seperti itu? Terus dia mau? Nah, dan dia mungkin di situ menjaga privasinya dia kali ya. Terus dia langsung bilang kayak gini, sudah ya. Jadi saya lebih menjaga privasi saya minta nomor rekening kamu di situ. Ya udah, saya kasih nomor telepon kamu. Oh gitu. Jadi dia transfer atau apa? Langsung minta nomor rekening. Berapa sih? Ada deh. Enak ya jadi cewek ya? Ya. Aduh, saya bukan cowok, kok nggak bisa gitu. Orang juga dari mabok. Enggak lah, beli di gue. Dan memang beberapa keunggulan
keunggulan perempuan ya itu ya secara fisik dan lain sebagainya. Tetapi juga banyak yang bilang bahwa perempuan-perempuan yang sering menggunakan kekuatan seks appeal-nya itu dia tidak berusaha untuk apa ya, berusaha memaksimalkan misalnya kemampuan yang lainnya misalnya seperti itu. Kamu setuju nggak seperti itu? Jadi karena dia fisiknya udah oke, jadi nggak perlu merasa untuk penting untuk misalnya untuk kerja keras, untuk mengeksplor kemampuan kekuatan otaknya dia, kepandaian kecerdasannya dia. Sementara zaman sekarang kan sudah zaman yang sangat modern ya, jadi mengandalkan fisik saja sebetulnya sudah nggak cukup lagi. Kalau menurut kamu gimana? Menurut aku sekarang lebih banyak orang yang mengandalkan fisik ya. Oh tapi, gitu, Mbak? Tapi kita juga yang nggak selamanya dong harus mengandalkan fisik gitu lah. Kita harus punya skill, kemampuan segala macam juga kita harus pakai. Kalau sekarang memang kita ada skill apa sih kemampuan di diri kita yang apa sih yang dari kita kemampuan Kekuatan sendiri ya. Iya, kita harus gunain lah, jangan sampai fisik itu jadi yang kita gunain terus kan nggak selamanya juga fisik bisa dimanfaatin sama kita kan. Iya, karena ada waktunya juga. Iya. Perempuan mungkin umur 40 nggak berbeda ya. Oh, benar. Oke, sekarang balik ke bagaimana kira-kira kamu menjaga kebugaran tubuh kamu sih? Kalau aku dari ini minum suplemen aja sih. Suplemen? Tapi aku ini kan emang susah banget anaknya buat olahraga. Paling aku dari vitamin aja sih. Oh, kamu jarang olahraga? Paling dokter jarang banget. Soalnya waktu juga agak susah sih. Jarang apa waktu apa males? Kadang males, kadang waktunya juga. Terus kamu makan banyak? Makan nasi sih aku sedikit, cuma ngemil gitu. Ngemil banyak, ngemil apa aja biasanya? Yang ngemil apa aja, snack kayak gitu lah. Yang snacking terus apa itu kalau lagi diam di apartemen sendiri. Oh tinggal di apartemen sini ya? Daerah mana? Di Kuningan. Oh di Kuningan. Sebutin aku Kuningan karena beberapa ntar atau ada yang Terus kalau misalnya saya percaya bahwa kamu perempuan dengan penampilan yang cantik, seksi, pasti banyak godaan, betul nggak? Apa godaan paling gila yang kamu pernah hadapi? Pernah kayak gini, udahlah kamu ngapain aja gitu kan, ngapain sih kamu kerja kayak gini segala macam. Contohnya yang sekarang ada sih satu orang, ngapain kamu kerja jadi YouTuber, aku suka beli foto-foto berapa sih itunya apa sih penghasilannya? Penghasilannya dia bilang gini, udah kamu stay aja di rumah, saya biayain kamu sebulan sekian ratus juta. Oh terus dong? Itu godaan dong. Nah, terus? Tapi dia bilang udah kamu stay di rumah nggak ngapa-ngapain. Intinya sebenarnya kita cewek nggak cuma butuh uang aja kan, jadi aktivitas juga kita penting lah ya. Tapi kamu jadi intinya nolak atau gimana? Aku bilang ya kalau mau ngasih uang ya silakan, cuma aku tetap mau kerja seperti ini karena ini kan passion aku. Terus tapi kan kalau dikasih ratusan juta, katakanlah ratusan juta, 100 lah katakanlah sebulan, itu kan udah mewah banget, kenapa nggak mau? Tapi tetap sih dia masih akhirnya. Oh gitu. Jadi kemarin-kemarin ya, bukan sekarang. Jadi sekarang sih udah nggak kali ya, karena kalau ngasih sekali dua kali tapi kamu nggak ngikutin kemauan dia, pasti dia kabur kan? Itu juga. Jadi gimana dong? Kalau misalnya, let's say kan, ya artinya gini, kamu daripada kerja capek-capek, banting tulang, ya kan? Penghasilannya mungkin nggak seberapa dibanding dikasih gitu. Kenapa nggak milih itu aja gitu? Kalau berbicara soal passion gimana sih Mas? Susah juga sih ya, karena aku lebih memilih, kita kan masih muda gitu, jadi pengen benar-benar yang berkarya, ya sebisa mungkin kita berkarya. Gimana sih kalau misalnya kita banyak link juga ya banyak lah rezeki lah, jangan tergantung sama istilahnya maaf yang kemarin nawarin itu juga kan suami orang gitu, jadi nggak enak juga gitu. Suami orang ya. Itu godaan tergila ya. Ada lagi nggak yang misalnya kita ngobrol langsung aja. Saya mau dong sama kamu short time misalnya. Pernah nggak ngadepin yang kayak gitu? Ada. Banyak kan? Ada banyak. Terutama nggak langsung ke akun belakang sih. Itu kan kayak di sosial media aku kan ada telepon manajer lah segala macam. Jangankan ke DM ke aku, ke manajer aku pun dia suka telepon. Banyak sih yang suka telepon. Rena bisa ini nggak bla 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 segala macam. Itu kan penawaran yang saya tahu biasanya ada beberapa ya, ada yang temenin karaoke dong, atau temenin mimi cantik dong gitu kan, atau temenin kita mau ke Bangkok nih, kita mau ke Eropa, kayak gitu ya. Banyak sering ya. Terus kamu menyikapinya seperti apa sih? Ya aku diemin aja sih, nggak pernah banyak. Kamu nggak tertarik?
Kan banyak nih teman-teman artis sekarang kan yang ini kan jalan pintas nih, gila sekali jalan mau udah bisa jalan-jalan ke luar negeri, let's say ke Amerika, ke Eropa, atau katakanlah ke Bangkok, ke Hong Kong, dikasih duit, jalan-jalan, seru banget ya kan? banyak. Tapi aku lebih, nggak tahu kenapa ya, aku lebih tertarik sama it's okay kalau misalkan dia udah berumur, misalkan 40 ke atas, mendingan lu pacaran aja deh sama gue, ngasih Oh, gitu? bulan. Kalau aku Gitu. karena Kamu nggak suka yang kayak gitu ya? nggak suka, Ini nakal-nakal gitu. karena aku takut ya namanya nama baik atau gimana. Mending ya udahlah, lu pacaran aja sama gue. Ya kalau pacaran, pertimbangannya kan, ya gue pacaran gitu kan. Ya gitu. Oh gitu. Aku lebih ke Jadi kamu biasanya nggak mau ya? nggak Nolak lah ya? nggak nolak. Mungkin perlu proses dulu juga lah ya, jangan kalau tiba-tiba langsung iya ya. lah, kalau kayak gitu kan jadi istilahnya kita kayak dia nawar kita banget gitu Ya. kan, bener nggak sih? Kalau misalnya perkenalan, oke makan, bla bla segala macam dan bikin komitmen per bulan berapa? Kalau setuju. Oke. Tapi kalau misalnya, oke, saya suka deh sama kamu mau nggak ikut saya, temenin saya, let's say ke Bangkok atau ke Hong Kong, nanti kamu mau belanja apa aja terserah. Dan cowoknya ganteng gitu, dan mungkin 45 yang matang, yang keren gitu kan, kayak aku gitu. Terus gimana nolaknya? Dan baik gitu kan, ada juga kan yang baik, yang sopan, nggak yang langsung, dan dia nggak ngomong bahwa saya pengen ini gitu sama kamu, Nggak langsung kayak gitu. enggak, sok Ya, temenin aja bisa dulu kalau gitu kayak kan. gitu bisa. Intinya gimana cara dia ngobrol aja sih. Mm-hmm. Maksudnya kan kalau lu mau ngasuhkan sama gue itu kayaknya Itu kayak kalau langsung banget ya, gitu. Kalau lu secara gila jalan, banget gitu ya. jalan itu kan kayak perkenalan aja. Gitu. Apa yang kamu lihat dari cowok-cowok seperti itu? Yang katakanlah kamu bisa akhirnya, jadi ada yang kamu tolak, ada yang kamu kayaknya oke juga nih. Apa yang kamu lihat tuh? Kalau misalkan yang aku lihat dari cowok, misalkan ngajak perkenalan dulu, pertama yaitu ada etikat baik gitu. Cuma kalau berteman dulu. iya berteman dulu, jalan is oke, itu bakal aku terima gitu kan. Kalau misalkan lu soalnya berapa, aduh itu udah langsung aku udah mengundurkan diri. Males ya, Udah nggak itu bisa. kayaknya ngerendahin Iya, banget ya. Iya itu dia, makanya kalau deketin aku pelan-pelan ya. Pelan, kenalan dulu, ngobrol dulu, Kenalan ya kan? dulu. Tanya nama dulu, Iya. hobinya apa, ukurannya berapa gitu. Kalau udah fix sebulannya oke. Oh gitu. Oke. Terus sebenarnya passion kamu yang sebenarnya apa sih? Passion aku ya dunia aku sekarang. Sekarang modeling, foto-foto, terus ya. coba dunia YouTube, medsos gitu ya. Instagram juga ada kan ya? Ada. Dan banyak dapat ini juga lah ya, ada penghasilan juga lah dari Instagram kan ada endorse dan lain sebagainya. Terus passion aku juga aku bisa lah masak gitu. Kayaknya kamu bisa aku masak gitu? kayaknya aku ada tujuan mau sekolah ya cooking class gitu. Oh, gitu. Bulan depan mungkin aku mau coba. Oke. Ya mudah-mudahan aja kan 30 tahun ke atas kan kita nggak bisa menjadi model lagi kan. Mungkin bisa lah aku jadi chef di luar negeri atau apa. Kenapa jauh-jauh di sini aja? Jadi chef banyak kok apa lagi chef. Tapi mungkin chef itu nanti kamu harus specialize di mana gitu. Masakan Sunda atau di pastry atau di apa. atau kue-kue pastry atau makanan Eropa dan lain sebagainya. Apalagi yang mau ditambahin sebelum kita udahan, karena udah cukup lama juga nih kita ngobrol udah 15 menitan. Udah lebih malah 21 menit. Iya. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa ngobrol, kalau yang lain kerasa main bola, main bola. Gitu. Apa? Belum merasa apa-apa nih. Oke, jadi Instagramnya apa sih? Rena Diana Real, RENN, Rena Diana DIANA Real, digabung semua. Oh oke. Jadi ya follow, nanti juga lihat subscribe YouTube-nya tadi ya, Rena Diana. Jadi jangan lupa kalau ada pertanyaan-pertanyaan DM langsung aja, tapi sopan-sopan ya. Jangan langsung jangan langsung berapa. Kalau langsung berapa tanya ke saya, nanti saya sampaikan. Jadi manajer nih ya. Jangan lupa subscribe YouTube Rena tadi ya. Rena apa tadi Rena? Rena Diana RENA DIANA. Oke, saya Sony Tulung. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan kami berdua. Semoga ngobrol-ngobrol kita ini ada manfaatnya lah, paling tidak. Iya. Jadi tahu kan aku kayak gimana. Benar, dan bisa melepaskan ketegangan. Kita hidup mesti santai-santai ya, nggak usah terlalu serius. Pokoknya pantengin terus ya channel-channel kami berdua. Oke, dah, thank you, bye. Terima kasih Rena. Thank you.